Selamat malam. Malam. Dengan siapa saya berhadapan? Apakah punya nama, gelar, ataupun nama besar? Kalau boleh kita kenalan. Iya. Punya nama, gelar, julukan, panggilan, atau sejenisnya? Batok ya. Batok ireng. Batok ireng. Kenapa ireng batoknya? Namanya. Oh, namanya batok ireng begitu. Oh, golongan apa ini? Cepet. Cepet. Oh, iya. Cepet. Apa kebiasaan cepet itu? Makan. Makan apa? Makan nasi. Makan nasi. Sudah berapa umurnya? Cepet batok ireng. Iya. Berapa? 5.000. 5.000 apa ini? Tahun. Biar saudara-saudara saya tahu. Sebelum ini tadinya tinggal di mana? Di tempat yang sepi. Oh ya, di kurungan? Nggak tahu ya. Tempatnya seperti apa sih kalau boleh diterangkan begitu? Gelap. Kurungan lah itu berarti. Kurungan. Iya. Kerangkeng. Iya, cuma kerangkengnya gelap gitu. Gelap. Punya kebiasaan selain makan? Batok ireng? Minum. Kalau makan minum pasangannya lah itu. Iya. Tapi kayaknya ada yang disembunyikan ini oleh cepet batok ireng. Saya yang disembunyikan ini. Disembunyikan oleh? Nggak tahu. Iya. Kan nggak apa-apa kita canda-canda lah. Iya. Sudah menikah belum? Saya nyaman di sini. Oh, nyaman. Nggak gelap. Sekarang ini nggak gelap ya? Enggak. Tadinya di sana gelap. Gelap. Sudah berapa lama mengalami di dunia kegelapan itu? Nggak tahu karena selalu gelap. Namanya di bawah batok. Bukan. Batok ireng itu nama. Nama ya. Sudah menikah? Sudah. Tapi ini kan sendiri ya. Iya. Terpisah sama keluarganya ya. Biasanya terpisah karena dipisahkan itu. Nggak tahu ya kayaknya. Karena punya kebiasaan makan. Buruk. Kebiasaan buruk. Apa itu? Oh. Ya namanya kebiasaan buruk itu cepet khasnya apalah itu? Enggak lah. Yang betul. Ramai ya. Iya, sesekali mumpung ada kesempatan keluar. Iya, ke tempat yang terang. Selalu lah. Jangan selalu. Oke, batok ireng. Sudah berapa kali menyembunyikan bangsa manusia? Coba diingat-ingat. Bukan mengingat, mikir. Ngitung. Mikir sama dengan mengingat itu. Oh ya. Iya. Sudah berapa kali? Nyaman aku di sini. Iya. Sementara saja. Nggak bisa lama. Enggak. Sementara. Mumpung ada kesempatan, ceritalah sama saya. Itu. Kalau sudah cerita? Ya, kita cerita-cerita dulu. Kalau sudah cerita ya baiknya kembalilah ke asal. Jangan gelap di sana. Kan nyaman di sana. Nggak betah saya. Melanjutkan proses kehidupan layaknya. Bisa sama keluarga nggak mau.
Itu kan bagian daripada konsekuensi. Bagian daripada konsekuensi yang harus dijalani. Iya. Apa itu? Ya, tadi pertanyaan dari saya, sudah berapa kali menyembunyikan bangsa manusia atau anak manusia lah begitu? Banyak. Pernah ada salah satu anak manusia yang pernah disembunyikan oleh Batok Ireng, namun gagal, yang bernama anak manusia ini panggilannya Yuli. Itulah sebetulnya penyebab keapesanku. Gitu. Kurang lebih itu kejadian sudah ya 25 mendekati ke 26 tahun yang lalu. Iya, belum ada 100 tahun. Begitu ya. Apesnya gimana dulu kronologinya? Ketahuan pulang anaknya selamat. Begitu ya. Ya. Apa tujuannya masa itu membawa si Yuli ini? Saya tertarik. Apa yang membuat Batok Ireng tertarik sama si anak manusia ini? Karena hari kelahiran dia. Oh, hari kelahirannya. Oh, begitu. Menurut Batok Ireng, Selasa Kliwon. Begitu. Apa sih menurut Batok Ireng yang membuat Batok Ireng suka dengan kelahiran Selasa Kliwon ini? Ya, kalau menurut saya itu hari yang baik. Ya, jadi kalau bisa, ya saya ambil, akan membawa kebaikan buat keluarga saya. Begitu. Membawa kebaikan dalam sisi apa? Begitu. Dari sisi apanya? Mendapat peningkatan kehidupan. Oh, seperti itu. Salah lah itu. Gak mungkin prinsip itu benar. Kenyataan caranya pun salah. Itu. Batok Ireng. Dulu seneng lah waktu awal, mungkin jam-jam pertama waktu membawa si anak manusia ini. Seneng ya. Apa yang terjadi dan sedikit bisa diceritakan masa itu sebelum gagal begitu loh. Tapi dia sudah saya bawa. Iya, terus? Ya sudah di tempat tamu. Apalagi? Apalagi yang bisa diceritakan? Iya, karena ada pengetahuan manusia yang mengetahui lah. Terus? Saya nggak tahan. Terus dilepaskan? Begitu. Saya lepaskan. Begitu ya. Berarti kalah dong pengetahuan Batok Ireng dengan pengetahuan beliau manusia tersebut. Kalah ya. Sebetulnya Batok Ireng atau sejenis Batok Ireng, CS lah begitu, punya kelemahan khusus sebetulnya ya. Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Lemahnya saya di saat menghadapi manusia yang mempunyai pengetahuan lebih, saya kalah. Begitu. Iya. Jadi masa itulah masa-masa, katakanlah bahasanya masa-masa apes begitu ya. Saya apes. Dan setelah apes itu apa yang terjadi? Bolehlah kilas balik, mumpung ada momen guna untuk cerita di tempat yang terang seperti ini. Saya masuk ke dalam ruang yang gelap. Tapi sekarang sudah terang. Iya, sekarang ini kalau boleh dikilas balik, diceritakan siapa yang memasukkan ke ruang gelap itu? Saya terbawa dengan sendiri. Kesedot begitu. Di sana ada kawannya? Ya nggak tahu, gelap ya, saya sendirian. Mana tahu ada suara-suara yang lain selain suara sendiri begitu? Tidak ada. Jadi selama mendiami ruangan tempat yang gelap itu, apa yang dirasakan? Enggak betah. Bisa sama keluarga. Itu bagian daripada konsekuensi atau risiko. Itu bagian daripada risiko yang hukuman itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Kok bisa tahu sudah berakhir? Nah, saat ini kan Batok Ireng bisa menikmati ruang yang terang. Itu kan sementara. Kok sementara? Iya.
Apa mau secepatnya dikembalikan ke sana? Oh jangan. Janganlah, kasihanlah. Kasihlah Batok Ireng itu menikmati kehidupan yang terang juga. Begitu. Ya ini dikasih sementara begitu. Janganlah sementara, sudah sangat tersiksa loh. Jadi maunya ya selamanya. Selamanya. Anggaplah hukuman Batok Ireng itu sudah selesai, kan sudah lama. Begitu ya. Itu tadi cerita. Nanti dulu untuk cerita selanjutnya ini. Sebelum kita cerita ke sana, kita cerita dulu ke belakang dulu lah, atau ke depan lah bahasanya. Masa-masa sebelum masuk ke ruangan yang gelap itu, tempat yang gelap, itu Batok Ireng kan, disitulah momen Batok Ireng apes, ya kan. Sebelumnya itu pernah juga mengambil bangsa manusia. Kalau saya tidak. Baru sekali apes. Baru sekali apes begitu. Saya kan nggak sembarangan ngambil manusia, pilih-pilih. Nggak asal saja. Begitu ya. Andai kata saat sekarang kan Batok Ireng keluar dari tempat yang gelap dan jumpa dengan keluarga si anak manusia yang pernah diambil masa itu, apa yang mau disampaikan? Mau ngomong apa coba? Ya terserah. Hukuman sudah Batok Ireng terima. Iya, itu kan konsekuensi dari perilaku Batok Ireng. Namun setidaknya beban rasa dan lain sebagainya masih dirasakan momen masa-masa itu oleh keluarga daripada si anak, ya, anak manusia yang kala itu. Kalau udah dikembalikan. Ya iya betul. Tapi setidaknya kan mana tahu ada etika baik ataupun tidak, kepingin mengatakan apa begitu. Makanya, mana orangnya biar saya minta maaf. Ya anggap saja itu ada di depan Batok Ireng. Anggap saja begitu. Berandai-andai. Ya andai saja itu sudah baik karena saya ngomong bisa menjadi sebuah kenyataan. Iya. Iya. Apakah bisa mengurangi hukuman Batok Ireng? Ya syukur-syukur bisa begitu. Bila mana tidak ya harus ikhlas dan legowo. Nah, kok kayak gitu? Ya jadi gimana lagi? Maka dari itu tunjukkanlah etika baik Batok Ireng. Sebetulnya kesempatan kayak gini yang saya tunggu. Begitu. Karena tidak semua cepet itu yang hidup di dalam ruang kegelapan itu bisa menikmati ruang terang seperti ini. Ya, berarti ada keberuntungan lah ya. Ada keberuntungan. Walaupun sesaat. Janganlah sesaat. Makanya kan saya bertanya, bila mana andai kata sekarang ini Batok Ireng berjumpa dan berhadapan dengan keluarga daripada anak manusia yang pernah dulu coba untuk membawa, apa yang mau disampaikan? Mau minta maaf lah. Cobalah ucapkan. Ya mana orangnya? Ya anggap saja di hadapan Batok Ireng ini ada keluarganya atau ya mungkin abangnya ataupun saudara-saudara dia begitu. Iya ya. Iya. Siapa tahu nanti ada keringanan. Mana tahu begitu. Mana sih ya? Ya nggak baca ke depan. Ke depan saja. Iya. Agak bingung Batok Ireng karena sudah terlalu lama di kegelapan. Ya. Gimana lah ngomongnya? Ya terserah Batok Ireng, nggak apa-apa. Malu itu baik, namun tempatkanlah pada posisi yang seharusnya guna untuk meningkatkan kebaikan. Iya. Iya. Terkhusus untuk keluarga korban dari golongan manusia yang pada waktu itu menjadi target Batok Ireng, ya, dengan semua dengan kerendahan hati Batok Ireng mau minta maaf lah. Ya, toh itu sudah berlalu, toh sudah dipulangkan dalam keadaan sehat dan selamat. Ya harapannya ya teruntuk keluarga mau memaafkan kesalahan Batok Ireng. Siapa tahu ada sedikit keringanan atas hukuman yang Batok Ireng terima.
sudahlah. Begitu ya. Itu tulus menyampaikan itu. Tulus lah. Betul. Betapa tersiksanya Bathok Ireng itu hidup sendiri dalam ruang yang gelap loh. Begitu ya. Iya. Ini kejadian seperti ini Bathok Ireng ini nggak menyangka lo bisa berjumpa dengan manusia seperti ini. Dikasih kesempatan untuk melihat ruang yang terang seperti Begitu. ini. Nah, tulus lah. Begitu. Setulus hati begitu ya. Setulus hati, nggak punya hati itu kan dulu. Tapi setelah mendapat hukuman, ya jujur saja, ya. Tapi ya gimana ya? Setelah sekian lama menunggu waktu-waktu, bagaimana caranya bisa lepas memang belum bisa. Ya. Begitu. Iya. Jadi selama dalam ruangan yang gelap, apa yang dipikirkan begitu? Sebelum kesini saya itu semenjak dan sampai tadi sebelum kesini ya, Bathok Ireng itu selalu sebetulnya memberontak sih. Memberontak. Iya, memberontak. Iya, seakan-akan itu tidak ada keadilan. Begitu. Seakan-akan tidak ada keadilan. Iya. Tapi kami sebetulnya sudah menyadari. Nah, bila mana kami itu melakukan kejahatan dan kami kewalahan atau kalah, kami pasti ya akan mendapat apes pasti. Begitu ya. Cuman bentuk keapesannya memang saya nggak tahu. Saya tahu karena saya mengalaminya. Begitu. Nah, dan ternyata keapesan itu ya bukan sehari 2 hari, butuh waktu lama ternyata. Iya. Punya saudara nggak sih Bathok Ireng ini? Ya punya keluarga juga. Bukan, kalau keluarga mungkin pemikiran saya itu istri dan anak. Iya. Kalau untuk saudara-saudara seorang tua itu ada? Saudara saya. Iya. Ya. Ada ya. Ada. Begitu ya. Cuman mereka belum dapat apes. Belum lah rasaku. Berarti masih sukses dalam proses ketidakbaikannya itu ya? Ya mungkin lah seperti itu ya. Mungkin ya. Sedikit kalau boleh dibagi tahu, sebelum masuk ke alam gelap ini tadi, kan karena berbuat yang tidak baik. Ya, sebelum berbuat tidak baik ini, Bathok Ireng dulunya tinggal di mana sih? Saya di gunung-gunung di bawah-bawah, ya makanya di gunung tapi yang bawah-bawah itu. Bukit-bukit itu. Kalau bangsa kami sukanya kan di gunung-gunung yang banyak bambu-bambunya. Oh, seperti itu. Iya. Apakah masa itu gunung-gunung yang ada bambunya itu dekat perbukitan yang berkapur itu? Oh iya, kalau saya di sana memang. Di sana ya. Dekat gua-gua pun di sana. Dekat gua-gua. Dari dulu namanya tetap Bathok Ireng. Bathok Ireng begitu. Belum punya nama lain. Entah karena namanya Bathok Ireng terus masuk ke dalam ruang gelap, kalau saya. Ya, mungkin bisa jadi. Tapi yang jelasnya karena apes saya. Apes waktu ya karena berbuat nggak baik lah itu. Jadi ada konsekuensinya. Ya waktu saya belum masuk ke ruang gelap ya menurut saya itu biasa-biasa saja. Begitu. Karena ya kawan-kawan yang lain juga seperti itu kok ya. Begitu ya. Kebiasaan sih. Cuman mereka banyak juga yang belum kena apes sih ya. Begitu ya. Bathok Ireng tadi kan sudah mengutarakan meminta maaf kepada keluarga. Ya, saya tulis itu yang masa itu dikatakanlah dirugikan lah ya. Sudah tulus seperti itu. Dan pertanyaannya, kalaulah ada keringanan atas hukuman yang dijalani, apakah masih ada keinginan untuk berbuat itu lagi? Tidaklah, saya itu memang sudah kapok lah. Gitu ya? Iya, kalau bisa apes cukup sekali saja lah. Begitu. Bila mana ada kesempatan untuk bisa menjadi yang lebih baik, tentunya nggak akan saya sia-siakan itu. Begitu. Saya janji, dan bila mana saya mengingkari, ya saya itu rela untuk musnah. Begitu. Iya. Betul. Itu janji dari seorang cepet yang umurnya banyak, namanya Bathok Ireng. Karena saya juga tidak mau nanti ya, anak-anak saya juga melakukan hal yang sama terus dapat apesnya juga sama seperti saya juga nggak mau. Saya nggak mau. Ya terkhusus untuk keluarga saya. Begitu.
Kenapa? Ya sepertinya ada kesempatan mengarah ke jalan yang lebih baik loh. Iya Nyo. Tapi nampak senyumnya kayak senyum ada teka-teki begitu loh. Apalah arti kebahagiaan? Toh kenyataannya saya hidup dalam kesiksaan, kesengsaraan kok. Begitu. Iya. Perlu diketahui dan perlu Cepet Batok Ireng mengetahui. Sekarang Batok Ireng ngobrol bareng saya itu kan melalui wadah begitu. Iya, saya sadar itu. Iya. Kenal nggak sama wadah ini? Ya tidak, belum pernah diculik sama saya kok. Begitu ya. Iya. Ya. Perlu Batok Ireng sedikit banyaknya ketahui ya. Kepingin tahu nggak? Ada untungnya Pak saya? Ya setidaknya timbang sendirilah untung atau tidak begitu. Timbang sendiri. Ya, saya dengarkan dulu. Iya. Wadah atau raga yang sekarang dipakai oleh Batok Ireng. Ini kalau kakangnya siapa namanya? Oh ya nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Iya. Yang itu kan udah saya intip lama waktu itu karena hari kelahirannya itu loh. Oh begitu. Saya merasa itu kalau nanti bisa itu dapat keberuntungan. Malah dapat apa saya? Begitu. Jadi sudah saya sampaikan ini bahwasanya raga yang guna untuk wadah Batok Ireng itu adalah saudara kandung daripada si Yuli yang dulu pernah ya berupaya untuk dibawa oleh Batok Ireng. Begitu. Iya. Gimana ya? Ya. Bilangkanlah supaya memaafkan lah. Begitu. Iya betul lah, Batok Ireng itu bila mana ada kesempatan, aku nurut kok. Iya, yang penting aku itu bisa menikmati kehidupan selayaknya lah. Begitu. Bila mana nanti Batok Ireng itu ingkar janji, ya, biarlah Batok Ireng itu musnah dengan sendirinya. Begitu. Iyalah. Perlu saya apresiasi sih sementara niat baik daripada Batok Ireng. Namun ya bisa saja nanti saya sampaikan sama keluarga pihak yang pernah coba untuk dibawa oleh Batok Ireng. Namun dari pribadi saya begini, ya, untuk meyakinkan saya pribadi terkait niat baik Batok Ireng ini, bolehkah saya cerita lebih lanjut? Boleh. Bagaimana kalau saya tawarkan sebuah jalur kebaikan yang lebih baik daripada jalan-jalan sebelumnya? Iya mau saya. Mau ya. Yang penting saya itu sangat tersiksa dalam ruang yang gelap dan hampa. Begitu ya. Iya betul. Iya. Kalau saya melawan toh nggak ada artinya, saya juga akan mendapatkan hukuman yang lebih parah nantinya. Begitu. Iya. Gimana kalau saya tawarkan sebuah jalur agama, yakni agama Islam? Iya boleh, saya mau saja. Iya. Betul. Boleh. Iya. Dan mau? Terpaksa atau tidak? Tidak lah. Tidak. Iya, mau minta maaf saja saya sudah mau. Begitu ya. Iya, siapa tahu nanti ya masuk ke dalam apa ya? Agama Islam. Iya, apa ya maksudnya ya? Bisa lah, apa ya namanya? Kalau cepet garu-garunya di sini memang. Oh gitu. Iya, nggak di kepala. Apa ya? Bisa merubah keadaan lah maksudnya. Bisa merubah keadaan. Iya. Tersiksa loh, tersiksa. Ya memang itu resiko sih ya, tapi ya di saat sudah ada kesempatan kayak gini dan ada kesempatan untuk berubah, masa nggak bisa sih. Tolong. Oh, iya. Insya Allah saya pertimbangkan. Namun sebelum itu terjadi ya saya akan bincang-bincang terlebih dahulu. Begitu kan? Boleh? Boleh. Ya bincang-bincang lebih lanjut. Ya. Apakah betul sih Batok Ireng itu kategori cepet yang memang terkena kutukan begitu? Tahu saya, pokoknya kalau keluarga saya semua itu kayak gitulah. Begitu ya. Semuanya kayak gitu. Belum puas rasanya kalau belum pernah mengambil bangsa manusia, menyembunyikan orang begitulah. Begitu ya. Sedikitlah boleh dibagi tahu ya, menurut Batok Ireng yang umurnya sudah banyak 5.000 tahun. Iya. Kalaulah ada kejadian
anak keturunan bangsa manusia dibawa atau diambil oleh jenis cepet, seperti apa sih supaya mudah guna untuk diketemukan dan dikembalikan dengan selamat? Saya nggak tahu itu. Nggak tahu. Cuman kalau saya dikasih kesempatan ya untuk berubah dan lepas daripada hukuman, bila mana ada cepet yang nyuri orang, saya siap membantu lah. Begitulah ya. Ya sebagai apa ya namanya ya, balas kebaikan lah. Begitu. Dan penebusan dosa lah. Gitu ya, iyalah ya penebusan dosa. Saya siap. Batok Ireng siap lah, betul lah. Oke. Janji. Iya. Jadi kalaulah memang biarlah mati dalam manfaat daripada mati sia-sia karena hukuman lah, ya betul lah. Oke. Ya kalau memang betul, saya tanya balik, menerima kebaikan dengan jalur Islam. Oh iya, siap. Ikuti, karena dalam Islam ada syaratnya itu. Iya. Apa syaratnya? Ikuti, angkat telunjuknya. Ya. Ikuti yang saya ucapkan. Kayak gini. Iya. Dengan setulus hati, sungguh-sungguh. Tulus. Ya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Amin. Allahu Akbar. Ya, turunkan tangannya. Saya paham betul atas kondisi Anda setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Ya, lemas. Ya, maka saya akan mendoakan kebaikan buat Anda. Semoga Allah memberikan hak-hak atas Anda menjadi seorang muslim. Ya Allah, berikanlah hak-hak buat makhluk gaib ini yang bernama sebagaimana mestinya, ya Allah. Dan mudah-mudahan Batok Ireng ini bisa menjadi hamba yang lebih baik dan lebih baik menggunakan jalur agama Islam, ya Allah. Dan ingat, Batok Ireng pada kesempatan kala ini saya beri nama menjadi sebuah identitas baru buat Anda, yakni Abdullah. Ya. Saya terima. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini ada keberkahan dan keberkahan yang luar biasa, yakni hidayah datang kepada Anda dan bisa diterima. Ya. Oke, cukup. Mudah-mudahan Anda tidak akan saya kembalikan ke ruangan yang gelap tersebut. Ya. Bila mana Anda punya keluarga, punya suami. Bila mana Anda memang punya istri dan punya anak, boleh berkumpul dengan keluarga Anda, Abdullah. Ya. Namun saran saya, sampaikan juga agama Islam ini kepada keluarga Anda. Mana tahu mereka mau berkenan dan menerima hidayah tersebut. Ya.
Pada kesempatan kala ini mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan sesuai janji saya tidak akan saya kembalikan Anda ke ruangan gelap tersebut. Adakah yang ingin disampaikan sebelum Anda kembali kepada keluarga Anda? Dibantulah, tenaganya lemah. Begitu ya. Oke. Ya. Di penghujung sebelum Anda saya bantu dan saya kembalikan kepada keluarga Anda, tentunya nanti ada ucapan yang harus Anda jawab. Saat saya mengucapkan Assalamualaikum, Anda berusaha menjawab Waalaikumsalam. Begitu ya. Oke. Kita bantu dulu tenaga Anda supaya ya ada pemulihan. Ya Allah, berikanlah anugerah-Mu ya Allah. Pulihkanlah tenaga dan kepada saudara kami ini dari makhluk gaib yang bernama Abdullah. Ya Allah, terima, rasakan. Ini energi baru, energi kebaikan ya, Abdullah ya. Batok Ireng alias Abdullah, tapi saya akan memanggil Abdullah pada kesempatan kala itu. Ya. Mudah-mudahan masa demi masa ke depannya Anda, Abdullah, bisa menebus dosa-dosa kesalahan di masa lalu dan bisa menikmati kedamaian hidup di masa mendatang. Bisa dimengerti? Nanti saya sampaikan pesan Anda, Abdullah, kepada Raga ini, karena dia selaku keluarga daripada si Yuli yang dulu pernah Anda bawa atau sembunyikan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Di penghujung tentunya tidak perlu berlama-lama. Apakah Anda masih bisa mencari keluarga Anda? Atau saya bantu? Ini tempatnya kan jauh. Jauh. Saya bantu balikan ke sana ya. Tolong dibantu ya. Bila mana kapan-kapan saya pribadi atau Raga ini, kakang atau kakak daripada si Yuli kepingin ngobrol balik, apakah berkenan? Saya siap. Siap begitu ya. Dan ingat tadi Anda berjanji bila mana ada cepet-cepet jahat yang beraksi atau berbuat jahat, Anda siap guna untuk membantu dengan ya katakanlah kemampuan Anda supaya itu tidak berkepanjangan. Saya yang berdiri paling depan. Begitu ya. Alhamdulillah, menjadi sebuah niat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, ya Tuhan kita semua, meridhoi niat baik Anda. Di penghujung sekarang saya akan mengembalikan Anda ke tempat Anda yang baru, yakni berkumpul dengan keluarga Anda. Teriring doa dari saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo bersiap. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabatku semua ya, terkait menelusuri oknum makhluk gaib jenis cepet yang pernah beraksi di masa lalu, kurang lebih sekitar hampir ya 26 tahun yang silam telah usai. Dan kebetulan alhamdulillah dianya cepet batok ireng di penghujung akhirnya punya kesadaran tinggi dan kebetulan mau memeluk agama Islam. Ya, hidayah datang kepada yang bersangkutan dan dianya berjanji akan sumbangsih bila mana ada kejadian serupa. Mudah-mudahan sedikit perjalanan batok ireng bisa menjadi sedikit pelajaran lah buat kita, untuk kita fahami, kita mengerti bahwasannya perjalanan hidup ini memang penuh liku dan boleh berganti. Ya, maka bila mana kita menyadari bahwasanya kita lagi di jalan yang kurang baik, maka bergegaslah kembali ke jalan yang lebih baik, jalan yang fitrah, yang suci, jalan yang mulia, sehingga sisa kesempatan hidup kita
itu bisa kita torehkan dengan hal-hal yang lebih penuh manfaat, hal yang positif, yakni mengabdi, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sahabat di penghujung yang perlu dan bisa saya sampaikan. Bila mana ada tutur sapa ataupun penggalan informasi menurut panjenengan semua kurang mendalam ataupun ada perilaku yang kurang berkenan, saya selaku Al-Fakir barang kru semua di sini tentunya lahir dan batin mohon maaf dan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.